Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Saya berdoa dan menjadi satu harapan kita bahwa biarlah kita tetap kuat dan terus menantikan setiap apa yang hendak Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Kadangkala dalam hidup ini kita berhenti untuk melakukan sesuatu yang sudah kita lakukan sebelumnya. Karena ternyata hasil dari apa yang kita lakukan mungkin tidak sesuai dengan harapan kita. Dalam satu firman Tuhan Habakuk 1 ayat 2 sampai dengan ayat yang keempat berkata demikian. Ayat 2 saya baca. Berapa lama lagi Tuhan aku berteriak tetapi tidak kau dengar. Aku berseru kepadamu penindasan tetapi tidak kau tolong. Teriakan merupakan bahasa ekspresi manusia atau pribadi dalam situasi yang tertentu. Berteriak bisa karena dalam keadaan marah. Berteriak bisa suatu luapan kesedihan. Berteriak juga bisa merupakan satu kegembiraan yang luar biasa yang terjadi. Ya, berteriak berarti bersuara dengan nyaring dan sangat keras. Ada juga saat dimana ketika kita berteriak, bersorak untuk kita mengagungkan, untuk kita berterima kasih atas segala sesuatu, atas segala kebaikan yang sudah kita alami. Di sini Habakuk dia hidup di satu zaman akhir daripada Yehuda. Seorang nabi di mana berkata, aku berteriak, aku berseru. Berteriak sama dengan berarti berseru. Ketika kita memanggil seseorang, ketika orang itu jaraknya jauh dari kita, kadangkala kita membutuh teriakan yang keras. Supaya pribadi yang kita panggil itu mendengar, menoleh kepada saya atau menoleh kepada saudara. Dalam firman Tuhan yang kita baca, dua hal dikatakan bahwa tetapi aku berteriak, tetapi tidak kau dengar. Jadi harapan kita ketika kita berteriak memanggil siapapun itu, harapan kita supaya didengar. Kita berteriak lewat apa? Berteriak lewat doa. Kita berseru lewat apa? Di setiap doa yang kita sampaikan kepada Tuhan. Ada doa yang Habakuk naikkan kepada Allah. Ada seruan yang Habakuk naikkan kepada Tuhan. Tetapi doanya di sini dikatakan seolah-olah tidak didengar, tetapi tidak kau dengar. Aku berseru kepadamu. Apa yang diserukan oleh Habakuk ketika dia berdialog dengan Allah? Ada penindasan, tetapi tidak kau tolong. Dua hal yang sangat kontras kayaknya ya dalam hidup ini. Nggak didengar, yang diperlihatkan justru adalah sebuah penindasan. Penindasan artinya satu keadaan, satu sikon, satu situasi yang tidak mengenakan, ditindas. Dan itu yang Allah perhadapkan kepada Habakuk. Bapak ibu saudara sekalian, dalam hidup kita mungkin kita ada dalam satu masa-masa yang rasanya ditindas. Kesulitan hari-hari ini yang harus saya dan saudara hadapi itu berbeda-beda. Tetapi dalam ayat yang ketiga, dari setiap seruan, teriakan yang Habakuk naikkan dalam ayat 3. Mengapa engkau memperlihatkan kepadaku kejahatan sehingga aku memandang kelaliman? Apa yang diserukan? Jawabannya justru Allah memperlihatkan kejahatan, kelaliman. Keadaan yang tidak diharapkan. Bapak ibu saudara sekalian, ketika kita diperhadapkan dalam hal tersebut, dan kita merasa jemu, kita merasa gak nyaman, kita gak suka ketika ada kelaliman, ketika ada penindasan, ketika ada kejahatan, bersyukurlah. Kenapa? Berarti kita menjadi orang-orang yang berbeda dengan dunia ini. Benar gak? Di dalam dunia ini semuanya seringkali diperhadapkan. Kita dengar, kita lihat, kita saksikan, dan kita jemu. Orang berbuat sesuka hati, orang melakukan apa yang kelihatannya seharusnya tidak dilakukan. Bapak ibu saudara sekalian, apakah kemudian kita berkata, apakah Allah gagal untuk mengatur supaya dunia ini berjalan baik-baik saja? Enggak saudara, dari mulanya dunia sudah jatuh ke dalam dosa. Kalau kita bisa berada di muka bumi ini dan kita tetap berada di dalam jalan kebenaran, itu adalah karena kasih karunia Tuhan. Kalau kita bisa berjalan dalam jalurnya Tuhan, itu hanya karena kebaikan Tuhan. Jadi di dalam dunia yang gelap kita bisa jemu, kita bisa merasa nggak suka dengan penindasan, dengan kelaliman, dengan dosa. Itu karena ada terang Injil Kristus yang hadir di dalam kehidupan kita. Jangan berhenti untuk berteriak.
Jangan berhenti untuk berseru kepada Allah ketika rasanya doa kita, seruan kita seperti tidak dijawab oleh Allah. Tapi justru sebaliknya, yang diperhadapkan kepada kita adalah hal-hal sebaliknya yang kita tidak suka. Karena apa? Di situ bagaimana kita akan melihat mata iman kita, mata rohani kita akan dibukakan oleh Allah lewat Injil, lewat kabar baik. Kadang mungkin saudara berkata, sudah lelah dia berseru. Rasanya suara itu mulai serak, tenaga mulai habis. Tetapi biarlah dalam kita menantikan lewat doa kita, munculkanlah terus pengharapan bahwa teriakan kita, seruan kita kepada Allah akan kita lihat bagaimana kuasa Tuhan akan terus berlaku di tengah dunia pun yang sukar. Di tengah keadaan manusia melakukan hal-hal yang mereka anggap wajar padahal itu dosa. Tetapi Tuhan akan menguatkan saya dan saudara lewat apa? Lewat kuasa Roh Kudus-Nya. Kemudian akhirnya kalau saudara bisa melihat jawabannya dalam pasal yang kedua. Dalam ayat pertama dikatakan, aku mau berdiri di tempat pengintaianku dan berdiri tegak di menara. Aku mau meninjau dan menantikan apa yang akan difirmankannya kepadaku dan apa yang akan dijawabnya atas pengaduanku. Jadi Bapak Ibu Saudaraku sekalian, bersukacitanya dari setiap seruan kita, dari setiap pengaduan kita akan ada jawaban firman-Nya. Amin. Tinggal bagaimana kita mau meresponi, apakah kita berputus asa, apakah kita berhenti untuk berseru, apakah kita berhenti untuk berteriak. Saudara, alamat yang tepat untuk kita mengadu segala permasalahan, kesulitan, penindasan yang kita alami adalah kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai satu-satunya juru selamat. Pengaduan kita kepada manusia, mereka mungkin bisa menindaklanjuti dengan cara yang sangat terbatas. Tetapi ketika kita mengadu, kita berseru kepada Allah, seperti Habakuk berkata, aku menanti di dalam penantianku. Penantian kita dengan satu pengharapan yang pasti. Karena pengharapan di dalam Tuhan tidak akan pernah mengecewakan kita. Sepanjang hari ini tetap berseru, tetap berteriak, tetap mengerang kepada Tuhan dengan satu pengharapan. Karena iman kita, orang percaya hidup karena iman berdasarkan kasih karunia daripada Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, mari kita satu di dalam doa. Pagi hari ini Tuhan, kami tetap mau belajar berseru, berteriak kepada Engkau. Teriakan kami bukan teriakan yang hambar tanpa satu kepastian arah dan tujuan. Tetapi teriakan kami dalam setiap doa kami, dalam erangan kami. Kami tujukan kepada Engkau karena kami tahu kami mengalami sukacita, damai sejahtera yang tidak bisa diberikan oleh dunia ini. Biarlah pada pagi hari ini setiap kami, umat-Mu di gereja lokal GPDC OTW Temanggung, boleh mengalami kasih Tuhan. Ketika kami menantikan sesuatu yang daripada Engkau, kami menantikannya dengan pengharapan, mata iman kami tertuju kepada Engkau. Tuhan memberkati yang sakit, Tuhan sembuhkan. Yang lemah Tuhan kuatkan. Yang ada dalam pergumulan yang berat, Tuhan memberikan kelegaan. Dan bangsa kami yang tercinta ini tetap ada dalam genggaman Tuhan. Kami serahkan hidup kami sepanjang hari ini. Dalam segala aktivitas kami, biarlah tetap ada hubungan dengan Engkau. Tetap ada seruan, pujian dan penyembahan yang lahir dalam hidup kami. Sehingga kemuliaan Tuhan tetap nampak dalam hidup kami. Kami mengucap syukur dalam nama Yesus. Haleluya. Amin.